Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu untuk terus menambah amal-amal kebaikan kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahannya kepada kita semua, menerima amal kebaikan kita dan dijadikan sebagai pemberat timbangan kita kelak pada yaumul qiyamah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada subuh pagi hari ini melanjutkan kajian kita dari bahasan 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah salat mereka. Kami ulangi sekali lagi, tema yang kita akan bahas, karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang menjaga ibadah salat mereka. Kalimat menjaga salat ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah seseorang istiqamah untuk senantiasa menjaga ibadah salatnya, baik ibadah salat yang fardu ataupun ibadah salat yang sunnah. Ini makna menjaga sebenarnya. Jadi orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah yang wajib atau fardu, atau yang kedua adalah menjaga ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Makna yang kedua menjaga salat itu adalah mengaplikasikan nilai-nilai salat itu di dalam kehidupan, ya. Karena makna daripada salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah manusia daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Ini artinya menjaga salat. Berarti salat itu memiliki dampak positif di dalam kehidupan seorang. Dalam satu riwayat diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan saddidu wa qaribu, saddidu wa qaribu. Wa'lamu an la yudkhila ahadukum 'amaluhu al-jannata wa anna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Betulkanlah ibadahmu dan mendekatlah, dan ingatlah bahwa amal kalian tidak
akan pernah memasukkan kalian kepada surganya. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah yaitu amal yang berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis yang mulia ini para jamaah, kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW yang pertama, saddidu, artinya adalah betulkanlah ibadah kita supaya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam semua ibadah. Salat kita, wudu kita, puasa kita, zakat kita, haji, umrah kita harus disesuaikan dengan contoh dari Rasulullah SAW. Itu mana saddidu. Saddidu itu artinya adalah betulkanlah ibadah kita, perbaikilah ibadah kita. Kemudian perintah yang kedua dari Rasulullah SAW, waqaribu. Kalau kita tidak bisa melakukannya secara sempurna tetapi mendekati daripada kesempurnaan, namanya qaribu, ya. Kalau kita tidak bisa menjalankan sunnah Nabi SAW maksimal, jangan kita tinggalkan walaupun mungkin separuhnya. Ya, itu maknanya qarib, minimal mendekati. Jadi jangan sampai ditinggalkan, walaupun itu adalah amalan yang sifatnya apa? Sunnah. Seringkali amalan sunnah itu ditinggalkan hanya gara-gara definisi yang mengatakan kalau itu ibadah sunnah berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Akhirnya orang pilih mana? Pilih tidak mengerjakannya. Karena kenapa? Tidak berdosa, tidak ditinggalkan. Padahal hakikatnya dia rugi. Diberikan pahala kalau dia mengerjakannya. Kalau dia tinggalkan maka berarti adalah hilang darinya kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Contoh sederhana para jamaah, ada salat sunnah sabda baginda Rasulullah SAW yang lebih baik daripada dunia dengan segala isinya, kan? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan segala isi. Kalau salat sunnatnya saja lebih baik daripada dunia dengan segala isinya, apalagi salat fardunya. Sehingga kalau kita baca di dalam sirah itu, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat sunnah qabliyah subuh, muqiman atau musafiran, baik beliau dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan apa? Musafir. Bahkan ada satu riwayat seorang sahabat masuk Masjid Nabawi sudah diiqamah. Tentu kalau sudah diiqamah tidak ada lagi salat sunnah kecuali ikuti imam untuk salat fardu. Maka kemudian setelah salat subuh, ini sahabat salat 2 rakaat. Walaupun nanti para ulama mazhab beda pendapat ya kapan dilaksanakan. Maka kemudian ditanya pada baginda Rasulullah, wahai si fulan, salat apa yang kau lakukan ini? Maka dia mengatakan, ya Rasul, tadi saya tertinggal belum sempat melakukan qabliyah subuh. Maka aku kerjakan setelah salat subuh ini. Maka Rasulullah SAW membiarkannya, tidak memberikan komentar dan tidak memberikan statement. Pembiaran yang diberikan oleh Nabi SAW ini di dalam ilmu hadis namanya hadis takriri. Berarti hal itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bila bapak ibu tertinggal qabliyah subuhnya misalnya dan ketepatan kita salat di masjid, maka boleh dilakukan salat sunnah itu dikerjakannya setelah salat subuh. Niatnya apa? Qadaan, mengqada. Ya. Niatnya apa? Qadaan, mengqada salat qabliyah subuh yang tadi tertinggal. Nanti para ulama mazhab berbeda pandangan kapan dilakukan qada ini. Sebagian ulama mazhab mengatakan dikerjakan setelah salat subuh. Mazhab yang kedua mengatakan tunggu sampai waktu syuruk. Jadi setelah masuk waktu syuruk baru mengqada salat sunnah qabliyah subuh yang tadi terlewatkan. Jadi ada dua mazhab fikih para ulama, ada yang mengatakan dikerjakannya setelah salat subuh, tapi ada mazhab juga yang mengatakan dikerjakannya setelah waktu syuruk. Baru kita paham. Ya. Dan ini hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-16 ya. Silakan kita buka Al-Quran surat yang Al-Ahqaf pada ayat yang ke-16.
15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Itulah orang yang kami terima dari mereka amal kebaikan mereka yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni segala kesalahan-kesalahan yang mereka miliki. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kebaikan hamba-hambanya dan bahkan memaafkan, mengampuni kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar memberikan pahala atau menjadi kebaikan pahala bagi kita, tetapi juga amal ibadah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Jadi semua amal ibadah, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Contohnya misalnya ada riwayat dari Rasulullah dalam hadis sahih, beliau katakan apa? Salat yang 5 waktu menghapus dosa di antaranya. Kemudian satu Jumat dengan Jumat berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Ibadah umroh kepada umroh berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Berarti maknanya apa? Setiap amal baik, setiap amal soleh, salah satu kebaikannya adalah bukan hanya pahala, tetapi juga ampunan Allah. Masya Allah, berarti kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada jamaah bukan hanya pahala yang Allah Ta'ala kasih, bukan hanya pahala yang Allah Ta'ala tulis, tetapi juga mengampuni dosa dan kesalahan kita. Nah, sehingga para ulama mengatakan bila ada orang yang bertaubat kepada Allah, supaya lebih sempurna taubatnya, perbanyaklah ibadah-ibadah sunnahnya. Untuk apa tujuannya? Menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya, menutupi daripada kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jadi orang yang bertaubat dari satu dosa, orang yang bertaubat dari satu kesalahan, dianjurkan memperbanyak ibadah-ibadah sunnahnya. Untuk apa? Menutupi kekurangan sebelumnya, menutupi dosa-dosa sebelumnya, kesalahan sebelumnya. Nah, ini yang tadi disebutkan di surat Al-Ahqaf pada ayat yang ke-16. Di ayat yang lain, di surat Al-Kahfi pada ayat 110, ini pada akhir ayatnya. Surat Al-Kahfi, surah yang dianjurkan dibaca pada hari Jumat, ya. Di ayat yang terakhir, ya. Surat Al-Kahfi ini berapa ayat? 110 ayat, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qul, ya, kalimat qul ini kata perintah ya. Qul, katakanlah. Mukhatab pertama itu ditujukan kepada baginda Rasulullah SAW, ya. Jadi qul itu dalam bahasa Arab namanya fi'ilul amr, ya, menunjukkan perintah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Berarti yang di mukhatab pertama siapa? Rasulullah. Innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah SAW, basyarun, manusia, mithlukum, sama seperti kalian semua, yuha ilayya, namun aku diberikan wahyu oleh Allah. Jadi Rasulullah SAW bukan manusia biasa, tapi beliau dibimbing oleh Allah dengan wahyu, dibimbing dengan bimbingan wahyu dari Allah, sehingga ucapannya tidak pernah keluar dari apa? Wahyu. Perbuatan beliau tidak pernah keluar daripada wahyu. Berbeda dengan manusia, bisa saja mungkin kalimatnya bisa saja salah, bisa saja benar, ya, bisa saja perbuatan kita salah, bisa saja perbuatan kita benar, karena manusia. Tapi kalau Rasulullah SAW manusia yang istimewa, diberikan wahyu oleh Allah. Perbuatan beliau berdasarkan wahyu, ucapan beliau pun juga berdasarkan apa? Wahyu. Beda sekali lagi dengan manusia selain
beliau, ya. Bisa saja benar, bisa saja salah. Makanya orang yang beristihad itu, Pak, kalau istihadnya benar itu dapat 2 pahala. Kalau istihadnya salah itu dapat 1 kebaikan. Dan inilah tugas saya para ulama-ulama yang kita kenal, ulama-ulama terdahulu, ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, yang kita kenal dengan mazhab al-arba', ya, mazhab fikih yang 4. Mereka hidup di zaman terbaik, ya. Segala apa yang mereka sampaikan itu mereka istinbatkan dari Al-Quran dan Hadis atau Sunnah, ya. Kalau sekiranya benar, mereka dapat 2 pahala. Kalau sekiranya keliru, 1 pahala mereka sudah dapatkan. Tapi kewajiban kita adalah memuliakan para ulama terdahulu, ya. Kita ini ibaratnya apa? Ya, seperti orang yang membangun satu bangunan, ya, atau mengasas, ya, mendirikan satu bangunan. Kalau para ulama terdahulu membangun dari awal, ya, dia pahami Al-Quran, Hadis, dia istinbatkan hukumnya, ya. Kalau kita ini sekarang menikmati saja, Pak, sebenarnya, Pak. Betul ya, Pak, ya? Kayak orang membangun sebuah madrasah sekolah, Pak. Yang paling berat itu, Pak, kira-kira yang membangun di awal atau pengurus yang datang belakangan, Pak? Yang mana yang berat, Pak? Yang membangun di awal itu muassis namanya. Inilah ulama-ulama kita dulu, Pak. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Mereka untuk mendapatkan satu hadis itu, Pak, mereka berjalan sampai ribuan kilo, ratusan kilo. Kita sekarang duduk di depan laptop, depan tab, udah keluar hadisnya. Ya. Tetapi perjuangan mereka untuk mengumpulkan ilmu, perjuangan mereka untuk menyusun ilmu, patut kita hargai. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah telah membalas kebaikan-kebaikan mereka. Tidak boleh ulama sekarang ini, Pak, merendahkan ulama terdahulu. Tidak boleh. Mereka hidup di zaman terbaik. Kita ini zamannya 14 abad dari Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang kemudian merendahkan ulama terdahulu, tidak menghormati ulama tadi, problem masalah itu. Kita ini, Pak, baca hadis, baca fikih, tafsir itu karena jasa-jasa mereka, Pak. Ada kekurangan, itulah manusia, Pak. Tidak ada yang sempurna. Makanya Rasul katakan apa? Bila orang beristihad, istihadnya benar, dapat berapa pahala? 2 pahala. Kalau sekiranya istihadnya mungkin kurang pas, mereka dapat pahala berapa, Pak? 1. Oh, kita ini tidak bisa beristihad, ya. Bahasa Arab juga kita belum mahir, hafal Quran juga kita belum hafal, hadis juga kita mungkin tidak kuat hadisnya. Tidak bisa kita beristihad. Nah, ulama-ulama terdahulu itulah yang kemudian menyusun, ya, ada ilmu akidah, ada ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, itu disusun oleh para ulama. Yang kita perlu hargai itu adalah jasa-jasa para ulama. Kita nggak bisa seperti mereka. Kita doakan jazahumullahu khairan. Apa jazahumullahu khairan? Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Jadi sekali lagi, Pak, kita yang talabul ilmi zaman sekarang harus menghormati ulama. Ulama-ulama terdahulu yang sudah menyusun keilmuan kepada kita. Ada kekeliruan, sekali lagi ada hal yang kurang pas. Itulah manusia. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Ya. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan apa? Idza shahhal hadis fa huwa madhhab. Kalau itu hadis yang sahih, itulah menjadi pendapat beliau. Berarti beliau mengakui sebagai manusia ada ketidaksempurnaan. Ya. Nah, karena kita tidak dibimbing dengan apa, Pak? Wahyu. Ya. Kalau Rasulullah SAW itu dibimbing dengan apa, Pak? Wahyu. Sehingga beliau tidak salah, Pak. Yang boleh berucap benar, yang boleh ucapkan benar, yang diperbuat juga benar. Nah, kalau zaman kita sekarang ini, Pak, siapapun ustaz, siapapun guru yang ngajarin kita, Pak, bisa salah, bisa benar. Gak bisa kita katakan kebenaran itu mutlak, gak bisa, Pak. Ada sisi kelebihannya, tapi juga ada sisi apanya, Pak? Itulah manusia, Pak. Makanya kenapa manusia dikasih sifat lupa, ada sifat apa lagi, Pak? Salah. Ya, itu mungkin salah satu hikmahnya, Pak. Di balik kehebatan manusia itu pasti ada sisi Pak? Kekurangannya. Ya. Baik, tadi Allah Ta'ala firmankan, "Qul innama ana basyarun mithlukum
yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ketahuilah ilah kalian, Tuhan kalian itu adalah ilahun wahid, Dia Maha Esa. Maka kalimat yang paling terbaik itu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah Ta'ala, falyamal amalan salihan, makalah dia hendak beramal soleh di dunia ini. Dia jaga ibadahnya, dia jaga salatnya. Falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali melakukan perbuatan apa? Kesyirikan dalam ibadah kepada Allah. Jadi kalau orang ingin berjumpa dengan Allah, dengan meraih kemuliaan, kata Al-Quran, kata kuncinya yang pertama, jagalah ibadahnya kepada Allah. Falyamal amalan sholihan, terutama ibadah sholat kita. Kalau kita perbaiki sholat kita, insya Allah Allah Ta'ala perbaiki urusan kita yang lain. Karena barometernya amal itu di sholat, Pak. Kalau sholatnya baik, maka amal-amal yang lain jadi baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka amal yang lain itu juga menjadi apa? Tidak baik. Berarti barometernya dia apa, Pak? Sholat kita. Insya Allah kalau orang sedang menjaga sholatnya, dia berjamaah, dia penuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, insya Allah amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sholatnya masih ada masalah, ya, apalagi ditinggalkan itu sholat, ya dia lalaikan itu sholat, khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena barometernya itu di sholat. Nah, ini yang pertama, falyamal amalan sholihan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sekali-kali melakukan kesyirikan di dalam apa-apa ibadah kepada Allah. Maka ibadah didasari dengan tauhidullah, mengesahkan Allah, ikhlas karena Allah Ta'ala, dan mengikuti contoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat diceritakan dari Abu Uthman An-Nahdi dari Hanzalah Al-Usaidi, dia termasuk sekretarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekretaris itu apa, Pak? Sekretaris itu apa, Pak? Yang biasa nulis apa yang menjadi agendanya Rasulullah. Namanya sahabat ini Hanzalah radhiyallahu anhu. Jadi Rasul itu agendanya hari ini apa? Dia tulis tuh. Rasul mau kemana hari ini ditulis. Sekretaris yang bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki oleh para ulama dengan sekretarisnya Nabi. Laqiyani Abu Bakar As-Siddiq. Satu ketika Abu Bakar telah menemui aku, kata Hanzalah. Lalu Abu Bakar bertanya, kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana kabar engkau wahai Hanzalah? Kuntu, aku menjawab, kata Hanzalah, nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar. Hanzalah dalam keadaan munafik. Orang kalau ditanya kabarnya, biasa jawabannya apa? Kalau orang ditanya kabar, gimana kabar Anda? Alhamdulillah sehat, baik. Kalau ini ditanya gimana kabarnya, bukan jawabannya sehat dan baik-baik. Dia bilang apa? Nafaqa Hanzalah dalam keadaan apa? Munafik. Selevel sahabat aja, Pak, masih takut di dalam jiwanya sifat munafik. Ini sahabat ini, ya, bukan yang hidup abad 14 ini, Pak. Ini sahabat, Pak, masih mengatakan dirinya, Pak, laqad nafaqa Hanzalah munafik wahai Abu Bakar. Qala, maka Abu Bakar bilang subhanallah. Jadi Abu Bakar kaget, Pak, dengan jawabannya. Ya. Dia bilang apa? Subhanallah. Orang ditanya kabarnya, masih jawabannya apa, Pak? Ya, gimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Gitu ya, Pak. Ini sahabat ditanya gimana kabar Anda? Munafik. Hanzalah wahai Abu Bakar. Kemudian mata qulu qala qultu nakunu 'inda salam yudzakiru billah wal hatta ka'anna ra'yu 'ainin. Kenapa engkau mengatakan diri Anda munafik ya Hanzalah? Kalau kami di dekat Rasulullah SAW sedang duduk bersama beliau, di samping beliau, dan beliau menceritakan kepada kami tentang surga dan neraka, hatta ka'anna ra'yu 'ainin, seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan kami.
surga, menceritakan tentang api neraka, seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan kami. Hati kami begitu tersentuh, ya, iman kami bertambah. Wahai Abu Bakar, ini kalau didengar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faidah kharajna min indi Rasulillah. Tapi kalau begitu kami sudah keluar dari Rasulullah SAW, tidak lagi bersama beliau, tidak di dekat beliau, afasnal azwaja wal aulad wa dhai'at fanasina katsiran. Begitu kami sudah berkumpul dengan pasangan kami, berkumpul dengan anak-anak kami, sibuk dengan kegiatan kami, bisnis kami, urusan kami, fanasina katsiran, kami seringkali lupa. Wahai Abu Bakar, paham maknanya kan Pak? Jadi para sahabat itu merasa begini Pak, kalau di dekat Nabi, iman mereka itu apa naik? Ya, naik iman. Tapi begitu sudah di luar, tidak bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak di dekat beliau, berkumpul dengan keluarga, anak, istri, bertemu dengan teman-teman di luar, kemudian menjalankan rutinitas pekerjaannya, bisnisnya, fanasina katsir, sering kami lupa. Wahai Abu Bakar, ini berarti iman itu apa? Iman itu bisa naik, iman itu juga bisa. Ini nanti luar kaidah itu para ulama itu Pak. Di akidah itu kan dibahas itu Pak. Ulama-ulama akidah itu Pak. Nah makanya kenapa ada ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis itu diambil dari kisah-kisah seperti ini Pak. Dibuatlah sebuah kaidah. Ilmu akidah di zaman Nabi ada nggak Pak? Ada nggak ilmu namanya akidah di zaman Nabi? Ilmu fikih di zaman Nabi ada? Enggak ada. Ilmu hadis ini enggak ada. Tapi kemudian ulama menyusul itu Pak. Supaya kenapa Pak? Mempermudah. Oh kalau bahasan akidah begini-begini temanya. Kalau bahasan fikih begini temanya. Kalau bahasan hadis begini temanya. Itu ijtihad para ulama semua Pak. Dan mereka ijtihad ulama salaf semua Pak. Ya. Imam Abu Hanifah itu salaf. Imam Maliki itu salafus saleh, Imam Syafi'i salafus saleh, Imam Hambali itu salafus saleh. Jadi salaf, kalau orang mengatakan ulama mazhab itu tidak mengikuti salaf, itulah mereka salaf sebenarnya Pak. Ya Pak ya. Makanya dalam Islam itu Pak, kita Ahlussunnah wal Jamaah itu bermazhabnya kepada salah satu empat mazhab ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Karena kita nggak mampu seperti mereka Pak. Kita nggak bisa baca Al-Quran, baca hadis, kemudian simpulkan hukum, nggak bisa Pak. Mereka sudah lewati masa-masa ijtihad. Ya. Nah, jadi keluarlah kaidah itu dari akidah itu Pak. Apa kaidahnya? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah, iman itu berkurang. Betul ya Pak ya? Iman itu bisa naik, iman itu bisa Pak. Ini buktinya ini, sahabat kalau di dekat Nabi SAW, iman mereka gimana Pak? Nah, tapi kalau udah kumpul sama istri, kumpul sama anak, sama cucu, sama keluarga, sahabat, kita sibuk dengan bisnis kita, sibuk dengan kerjaan kita, apa yang terjadi? Fanasina katsiran. Kita ini banyak lupanya. Iman kita jadi turun. Dan ini yang dikatakan oleh sahabat-sahabat tadi Pak. Alhamdulillah, keluarlah kaidah di akidah itu Pak. Iman itu akan bertambah, iman itu berkurang. Tapi ulama menyusun keilmuan itu kan berdasarkan apa? Hadis, berdasarkan ayat. Jadi sekali lagi Pak, perlu kita hormati para ulama. Jangan kita merendahkan ulama. Ya. Problem kalau orang merendahkan ulama, problem kalau merendahkan apalagi ulama-ulama terbaik di zaman-zaman terbaik itu. Ya. Karena sekarang tolabul ilmi itu ada musibahnya. Musibahnya itu orang menghormati para ulama, terutama ulama-ulama yang hidup di zaman terbaik itu Pak. Sehebat apapun zaman sekarang ini Pak, masih jauh zaman yang terdahulu. Ya Pak. Terkadang ada orang sekarang nulis cuma 1 buku, 2 buku, udah kemudian merendahkan ulama terdahulu. Ini masalah. Ini kalau dalam keilmuan apa namanya qalilul adab. Ya, kurang beradab terhadap para ulama. Ya. Kita kepada pejuang saja yang memperjuangkan kemerdekaan, kita selalu katakan apa? Semoga dibalas di dalam kebaikannya para pejuang. Ini apalagi ulama pejuang yang memberikan kita kemudahan dalam mengamalkan Islam, memudahkan kita dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mesti jazakumullah khair. Jadi di ulama di Timur Tengah banyak memberikan
nasihat kepada talibul ilmi yang baru belajar agama, yang baru belajar syariat. Ingat ya, kita hormati para ulama-ulama kita terdahulu. Ya. Karena kenapa? Selalu kita belajar menghormati, kita akan dihormati. Tapi kalau kita tidak belajar menghormati apalagi para ulama, itu berbahaya. Ilmu gak akan pernah barokah. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tapi kalau kita tidak menghormati ulama, tidak memuliakan ulama, itu dicabut keberkahan Allah Ta'ala. Kan setiap itu ada gitu kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Coba seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kalau semua karya di sekeliling dia punya karya. Kalau ada kekurangan beliau 1, 2, 3 itulah manusia. Tapi sebagai seorang ulama, itu Riyadhus Shalihin itu karya beliau Pak. Yang kita baca itu Riyadhus Shalihin. Arba'in Nawawiyah. Ada talibul ilmi sekarang baru belajar 1, 2 hadis menyalahkan Imam Nawawi, merendahkan Imam Nawawi. Ini problem ini. Dan ini sudah banyak terjadi sekarang ini. Belajar 1, 2 Imam Nawawi seakan-akan enggak berilmu. Ini kalau namanya di dalam tradisi ulama itu Pak, qalilul adab namanya. Apa kalau adab itu? Kurang beradab. Dan ini gurur, kalau dalam akidah itu gurur namanya Pak. Jadi orang soleh itu ternyata tidak lepas dari jeratan syaitan. Orang soleh itu tidak lepas dari syaitan. Apa yang terjadi? Merasa lebih alim, merasa lebih soleh. Gurur namanya Pak. Dan sekali lagi mengingatkan kita semua, para ulama-ulama terdahulu, kita ucapkan jazakumullahu khairan. Apa jazakumullahu khairan? Semoga Allah membalas segala jasa-jasa mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Kita ini sekarang ini berislam ini Pak, sebenarnya cuma menjalani apa yang mereka sudah susun Pak. Oh, kita amalin sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Ulama yang jelas itu berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, berdasarkan sunnah daripada Rasulullah SAW. Kenapa ada istilah mu'akkadah, gairu mu'akkadah? Itu disusun oleh para ulama Pak. Dari mana istilahnya? Daripada perbuatannya Rasulullah SAW. Rawatib aja kan ada mu'akkadah dan gairu mu'akkadahnya. Betul ya Pak ya? Yang mu'akkadah berapa rakaat Pak? 10 atau 12? Ya, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, atau 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan setelah isya. Namanya mu'akkadah. Rasul tidak pernah meninggalkannya, dirutinkan. Tapi ada rawatib gairu mu'akkadah. Qabliyah asar itu rawatib dilakukan Pak, tetapi namanya gairu mu'akkadah. Qabliyah maghrib ada hadisnya, itu gairu mu'akkadah. Qabliyah isya dilakukan, tetapi para ulama mengatakan namanya gairu mu'akkadah. Bukan gak ada ya Pak. Nah, pentingnya ulama yang menjelaskan itu. Kalau kita cuma baca hadisnya, nanti kita banyak salah pengertian Pak. Oh, 12 rakaat yang disebutkan sama Nabi, berarti di luar 12 rakaat tidak ada. Itu karena salah menyimpulkan Pak. Nah, sehingga orang tak boleh mengatakan tidak ada qabliyah asar, tidak ada qabliyah maghrib, tidak boleh isya. Bukan tidak ada bahasanya, tetapi namanya ghairu mu'akkadah. Bukan tidak ada. Kalau tidak ada itu tidak ada contohnya Pak. Tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, itu berarti ada syariatnya Pak. Cuma kategorinya namanya ghairu mu'akkadah. Bukan tidak ada Pak. Nah, dari mana kita paham seperti ini Pak? Ilmu fikih yang ngajarin Pak. Oh, ini mu'akkadah, ini ghairu mu'akkadah. Bukan tidak ada Pak ya. Kalau namanya tidak ada itu berarti tidak ada contohnya dari Nabi. Nah, ini sehingga perlu kita dibekali dengan ilmu fikih Pak. Jadi nggak bisa kita baca hadis langsung paham hukumnya, nggak bisa Pak. Kita ini nggak punya perangkat-perangkatnya Pak. Harus paham ilmu bahasa Arab, paham tafsir, paham hadis, ilmu hadis dan seterusnya. Nah, jadi kita cukup ini aja Pak, cukup menjalankan aja. Ulama itu yang sudah memberikan kita arahan ya, ikutin aja. Insya Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Hambali. Baik, kemudian qala Abu Bakar fawallahi, Abu Bakar mengatakan demi Allah, inna sanalqa misla hada. Ini yang kita juga rasakan, kata Abu Bakar. Jadi apa yang dirasakan oleh Hamdalah
satu di dekat Nabi SAW, iman terasa begitu naik. Tapi begitu tidak bersama Nabi SAW, iman itu menurun. Maka kemudian fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhala Rasulullah. Maka ini Hamdalah dibawa kepada Rasulullah. Diajak ke rumahnya Nabi SAW. Kemudian Rasul bertanya, bagaimana kabarmu wahai Hamdalah? Hamdalah lagi-lagi menjawab, Pak, nafaqa Hamdalah ya Rasulullah. Hamdalah ini munafik wahai Rasulullah. Sama jawabannya ketika ditanya oleh siapa, Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Faqala Rasulullah wa madaka? Qultu ya Rasul, nakunu indaka bin nari wa hatta ka'anna ra'yu aini. Ketika kami berada di sisi Anda wahai Rasul, kau ingatkan kami tentang surga, tentang neraka, seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan kami ya Rasulullah. Fa idza kharajna min indika, tapi kalau kami sudah tidak ada di dekat Anda wahai Rasulullah, afasna al-azwaja wal aulad wa da'atna sina katsiran. Kalau sudah bertemu dengan anak, istri, keluarga, teman-teman, sahabat, ya, kami jalankan tugas kami, bekerja, berbisnis, nasina katsiran. Kami mulai lupa ya Rasulullah. Apa kata beliau? Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Inna illau tadumuna ala ma takuna indi. Kalau kalian senantiasa berada seperti kalian berada di sisiku, ada selalu mengupayakan meningkatkan iman kita, berupaya untuk menjaga ibadahnya dengan sebaik-baiknya, wabil dzikri, dan senantiasa memperbanyak apa? Ternyata ibadah itu, Pak, salah satu hal yang menguatkan ibadah dan zikrullah. Jadi kalau hati mau apa, kalau hati lagi turun rasanya iman kita, coba dinaikkan kata Rasulullah dengan zikir kepada Allah. Kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini akan menaikkan kembali iman kita. Duduk di majelis ilmu, kita hadiri majelis ilmu, kita dengarkan nasihat-nasihat dari para ulama. Ini akan menjadikan iman akan bertambah. Karena sekali lagi, Pak, iman itu bisa naik, tapi juga iman bisa bertambah. Iman bisa bertambah, iman juga bisa bertambah. Maka nanti ada kaidahnya lagi, Pak. Yazidu bit ta'at. Iman itu akan bertambah bila orang melakukan apa? Ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asi. Tapi iman itu akan berkurang bila orang berbuat dosa dan kemaksiatan. Jadi iman akan naik dengan ketaatan kepada Allah, tapi iman akan berkurang dengan apa? Dengan dosa yang kita miliki, dengan kemaksiatan yang dilakukan. Itu iman jadi berkurang, Pak. Oleh karena ada kisah, Pak, Imam Syafi'i itu pernah hafalannya rancu, Pak. Ya, rancu itu apa? Rancu. Biasanya hafalnya lancar gitu. Tiba-tiba Imam Syafi'i hafalannya enggak selancar sebelumnya, Pak. Beliau punya guru namanya Imam Al-Waqi, dan Imam Waqi ini, Pak, murid daripada Imam Abu Hanifah, namanya Al-Waqi. Dan diceritakan Imam Syafi'i itu gurunya lebih dari 100 ulama. Imam Syafi'i lebih 100 guru beliau. Satu ketika dia mengadu kepada gurunya, syaqautu ila Waqi'in su'ahibdi. Satu ketika aku mengadu kepada guruku Imam Waqi. Su'ahibdi tentang rusaknya atau tentang buruknya hafalan. Tadinya hafalannya lancar, kok tiba-tiba hafalannya jadi rancu gitu, Pak. Berarti ada apa, Pak? Ada masalah nggak, Pak? Ada. Maka apa kata gurunya? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Wahai Syafi'i, tinggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Fa innal ilma nur, karena ilmu itu cahaya. Ilmu itu yang Allah telah kasih ini seperti cahaya. Wa nurullahi la yuhdali asi, dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang selalu berbuat dosa dan kemaksiatan. Berarti ilmu itu istimewa sekali, Pak. Kata Imam Waqi tadi, Pak, ilmu itu seperti apa, Pak? Cahaya. Ilmu itu bisa bermanfaat, tapi juga ilmu bisa tidak bermanfaat. Makanya ada ilman nafi'an, ada ilman la yanfa'. Ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kalau ilmu yang bermanfaat itu akan melahirkan ketawaduan, akhlak yang baik, ya, tidak arogan. Itu ilmu nafi'an. Tapi kalau ilmu la yanfa' itu, Pak, jadi akhlaknya jadi buruk, Pak. Ya, berarti ada yang masalah di dalam ilmunya. Ilmu
ilman la yanfa'. Ini yang ditakutkan oleh tadi Imam Syafi'i. Wa'lam anna al-ilma nurun wa nurullahi la yudari. Setelah itu apa yang terjadi Pak? Ini saya dengar nasihat gurunya Imam Syafi'i, kalau sekali dengar, sekali baca, hafal Pak. Masya Allah. Makanya ada pujian para ulama kepada Imam Syafi'i Pak. Kecerdasannya Imam Syafi'i itu, IQ beliau itu Pak, itu sama dengan separuh manusia di zaman sekarang ini Pak. Kalau seluruh manusia separuhnya adalah kecerdasannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sekali baca hafal, sekali didengar hafal. Nah, kita udah baca berulang kali ternyata belum hafal. Kita dengar berulang kali. Imam Syafi'i Pak, sekali dengar hafal, sekali dia baca hafal. Setelah dinasihati oleh gurunya namanya Imam Al-Waqi. Imam Al-Waqi ini Pak, murid daripada Imam Abu Hanifah, ya, yang hidup di zaman Al-Tabi'in. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala memberikan keistiqamahan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menambah iman kita, menambah takwa kita kepada Allah, dan kita berharap menjadi jalan mudah kita untuk sampai kepada Allah dan syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami kembalikan ke MC. Tafadhal Pak Arif, silakan. Mungkin ada bertanya, silakan. Silakan Pak Ibu. Saya ada waktu 5 menit. Kalau nggak ada yang pegang mic aja deh. Sangat. Kalau nggak ada ya sangat tepat. Silakan ya, di belakang ada yang mau bertanya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Ini terkait dengan ketuaan yang tadi disampaikan oleh Pak Ustaz tentang sholat kita yang ketinggalan, misalnya tadi sholat subuh. Nah ini bagaimana dengan sholat kita pada waktu remaja dulu? Mungkin kita sering meninggalkan sholat karena ya satu dan lain-lain, ataupun misalnya mu'alaf itu mungkin sebetulnya setelah mu'alaf itu sholatnya harus lima waktu misalnya. Tapi karena salah, iya. Tapi masalah gitu ya. Iya. Tapi karena satu hal mungkin baru 2 atau 3 dan sebagainya. Nah ini bagaimana dengan sholat yang kita tinggalkan pada masa jahiliyah yang lalu? Itu apakah harus kita qadha atau cukup dengan sholat tobat nasuha? Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu mengenai tadi misalnya dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain dan sebagainya itu menghapus dosa. Nah ini apabila seseorang melakukan misalnya umroh misalnya yang satu dengan yang lain kok sering ke sana itu menandakan sebetulnya dosanya banyak, agak sering ke sana atau beri atau karena dicintai Allah. Mohon pencerahannya. Semua manusia banyak dosa sebenarnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Yang pertama terkait orang yang pernah meninggalkan sholat di masa lalunya, ya, mungkin di masa muda, ya, atau di masa kita mungkin belum kenal hidayah ilmu, ya, Pak, ya. Mungkin belum pernah meninggalkan sholat. Gimana cara untuk menggantikannya? Ada dua mazhab para ulama fikih. Pertama, dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan itu mesti diqadha. Ya, mesti diqadha. Kewajiban fardu yang pernah kita tinggalkan di lalu, musim lalu kita, di masa lalu kita, wajib diqadha. Apa dalilnya? Fadainullah ahaqqu bil qadha. Hutang kepada Allah wajib dan lebih utama untuk ditunaikan. Ini yang dipakai mazhab Imam Syafi'i, Pak. Jadi kalau ada orang yang pernah meninggalkan sholatnya di masa lalu, wajib dia bayar dengan membayar dengan sholat fardu di qadha. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua mengatakan bahwasannya orang yang pernah meninggalkan, ya,
kewajiban salat pada masa lalunya, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salat-salat sunnah. Titik temunya sama sebenarnya, Pak. Antara mazhab yang pertama dan kedua ini titik temunya sama. Sama-sama syaratnya bertaubat kepada Allah, tetapi bedanya adalah yang satu menyempurnakan dengan ibadah wajib qadhaan, yang satunya menyempurnakan dengan ibadah sunnah qadhaan sebagai bentuk qadha daripada kewajiban-kewajiban sebelumnya. Paham, Pak? Satu lagi sekali lagi, ada perbedaan para ulama mazhab bila orang dulu pernah meninggalkan kewajiban sholat di masa-masa lalunya. Ada dua mazhab para ulama. Kedua-duanya sepakat mengatakan wajib taubat kepada Allah, menyesali kekurangan yang terjadi, dosa yang pernah diperbuat karena meninggalkan apa? Sholat. Cuma bedanya itu adalah mazhab pertama mengatakan dia wajib menggantikannya dengan sholat fardu qadhaan, mengqadha. Yang kedua adalah wajib disempurnakan dengan memperbanyak ibadah apa? Sunnah sebagai bentuk apa? Qadhaan terhadap kekurangan yang pernah dia lewatkan sebelumnya. Jadi sebenarnya intinya sama. Jadi salah kaprah orang mohon maaf, dia pernah meninggalkan sholat di masa lalu kemudian mengatakan cukup taubat saja selesai. Enggak sampai semudah itu, bahkan ini kewajiban. Nah, cuma sebagian ulama mengatakan disempurnakan dengan ibadah wajib, tapi ada yang mengatakan disempurnakan dengan ibadah apa? Dia perbanyak sholat duhanya, dia perbanyak tahajudnya, dia perbanyak rawatib qabliyah dan ba'diyahnya, istikharahnya dan seterusnya. Itu cara menyempurnakannya. Karena kan ini rahasia Allah Ta'ala, Pak. Kita nggak tahu nanti ke depan kita seperti apa. Betul nggak, Pak? Ya. Karena ini kata Rasulullah SAW, hutang kepada Allah wajib diapain, Pak? Wajib dibayar. Itu sholat hutang nggak, Pak? Hutang. Dan hutang kepada Allah wajib dibayar. Jangankan itu, Pak. Orang bernazar aja, Pak. Orang yang bernazar, nazar itu apa, Pak? Menjadikan hajatnya menghubungkan dengan ibadah. Apabila tersampaikan hajat saya ini, misalnya saya akan puasa, Ustaz mau tanya, nazar itu berarti adalah menjadikan ibadah yang tadinya sunnah menjadi hukumnya wajib. Bukankah nazar itu apabila ditinggalkan, walaupun orang meninggal dunia, dia akan dituntut oleh Allah Ta'ala? Dituntut, Pak. Makanya ahli warisnya nanti yang harus membayarnya, Pak. Apalagi sholat 5 waktu yang ditinggalkan, Pak. Maka Imam Syafi'i itu lebih berhati-hati sebenarnya, Pak. Yang pernah meninggalkan sholat fardu wajib dia mengqadha, Pak. Ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Semua harus taubat, Pak. Yang meninggalkan itu wajib dia taubat, tetapi ada cara menyempurnakan dengan diqadha, ada yang menyempurnakan dengan apa tadi, Pak? Dengan memperbanyak salat sunnah. Jadi kalau orang mau berpikir, Ustaz, anak pernah meninggalkan dulu sholat, saya cukup taubat, saya nyesal doang, selesai tidak? Ya, ini kan kadang banyak orang menyederhanakan syariat gitu, baik. Itu para ulama mengatakan dia harus perbanyak ibadah sunnahnya kalau mau mengambil pendapat yang kedua. Ya baik. Tapi kalau masih malas-malasan sholat sunnah juga malas-malasan, dia abaikan yang sunnah, ini ditanya nanti tentang ibadah yang dia tinggalkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu adalah tadi ada hadis al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainah, atau sholat di antara sholatnya menghapus dosanya, antara Ramadan dengan Ramadan tidak menghapus di antara keduanya. Yang pertama adalah yang dihapus sebenarnya bukan dosa besar, tapi yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, as-shaghair. Ya. Kemudian yang kedua, Ustaz, apa hikmahnya kenapa semua ibadah itu menjadi sebab ampunan? Karena manusia banyak salah, Pak. Ya, karena manusia banyak apa? Banyak kekeliruan kita, banyak dosa kita, baik yang kita sengaja ataupun yang kita tidak sengaja. Jadi orang yang mungkin dia berumroh atau mungkin dia maksimalkan mungkin umrohnya berulang kali, ya kita harapkan mudah-mudahan ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia banyak kesalahan, Pak. Ya, jadi wajar bila orang itu beramal soleh tujuannya apa? Ya, tujuannya mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada kata Rasulullah, ada orang nanti ketika dia di akhirat itu, Pak, tidak membawa dosa satupun. Kenapa sebabnya, Ustaz? Waktu dulu di dunia kata Rasul diuji oleh Allah Ta'ala, dia sabar, diuji lagi dia sabar sampai kembali kepada Allah, seluruh dosanya dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Berarti yang kita harapkan itu apa? Diampuni. Maka orang meninggal dunia itu kenapa didoakan Allahumma gfir lahu
anhu wa'afihi wa'fu. Karena manusia tidak ada yang lepas dari salah, tidak ada yang lepas dari dosa. Nah, ini yang Ustaz tadi katakan, Pak. Siapapun kita, level apapun kita, selama kalau kita bukan nabi, Pak, ada salahnya, ada benarnya. Ya. Jangan orang berpikir ini ada sosok yang tidak ada kesalahan. Tidak ada. Ya, Pak. Salah besar kalau orang beranggapan orang itu tidak punya kesalahan. Pasti manusia itu ada apa? Kesalahan. Ngomong saja terkadang bisa keselip kesalahan, Pak. Benar, Pak? Ya. Orang yang menyampaikan Al-Quran dan hadis mungkin di dalam kalimat-kalimat mungkin ada apa namanya tergelincir ucapannya. Bisa nggak, Pak? Bisa. Itulah manusia, Pak. Ya. Ya, kita tidak bisa apa namanya lepas daripada kesalahan itu, Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri wa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi